Ya, selamat pagi para siswa SMA Kristen Yusuf. Kita masuk dalam pertemuan yang kelima dengan topik Remember When You Are Still a Kid. Kita akan mengingat-ingat kembali ketika kita masih kecil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan lihat dulu ya video berikut ini. Kita akan belajar dari bayi ya yang belajar merangkak di tahun yang pertama. Apa yang harus dia lakukan gitu ya? Apa yang kita lihat Selamat pagi para siswa SMA Kristen Yusuf. Kita masuk lagi ke dalam pertemuan yang kelima dengan topik Remember When You Are Still a Kid. Kita akan mengingat-ingat kembali ketika kita waktu masih kecil. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan lihat terlebih dahulu video berikut ini, yaitu masa bayi ketika belajar merangkak di tahun yang pertama. Apa yang dia lakukan untuk memulai usaha dia belajar merangkak? Kita lihat terlebih dahulu. Ya, pernah lihat ya bayi belajar berjalan ya, bagaimana usahanya dia ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan seorang bayi gitu ya. Kita belajar dari seorang bayi, dimulai dari belajar untuk dia bangun gitu ya. Ketika dia mau belajar berjalan, dia belajar untuk bangun terlebih dahulu. Kemudian dia buat satu langkah pertama ya. Ketika dia mau mulai jalan, dia coba-coba nih satu langkah pertama, kemudian jatuh, betul ya. Kemudian apakah menyerah? Ya, tidak, dia bangkit lagi, dia bangun lagi, dia coba lagi, kemudian dia lanjut lagi langkah-langkah berikutnya. Kemudian jatuh lagi, jatuh, gitu ya. Nah, itulah usaha yang dilakukan bayi ya. Kalau kamu punya waktu, punya keponakan atau punya adik gitu ya, seorang bayi gitu ya. Nah, sewaktu kita masih kecil juga sama, gitu ya. Yang kita lakukan, kita begitu berani untuk jatuh bangun, ya. Waktu kita masih kecil, kita juga belum mengerti apa itu konsep kegagalan. Ya, nah ketika kita berani banget sekali untuk bermimpi, bahkan kita bercita-cita tinggi ya, terus berusaha untuk belajar, mencoba sampai kita bisa, gitu ya. Nah itu kita waktu kita kecil, kita tanya waktu kecil, kalian mau menjadi apa anak-anak? Maunya jadi dokter, maunya jadi pilot. Nah itulah ketika waktu kecil dia berani untuk bermimpi, bercita-cita tinggi, gitu ya, dan terus berusaha untuk mencapai yang kita bisa, ya, sampai kita bisa. Nah kita akan lihat dulu, ya.
Sewaktu kita kecil juga kita pikir kalau ketika kita waktu kita kecil gitu ya, seolah-olah itu luar biasa banget gitu ya, segala sesuatunya mungkin. Ya, kamu mengatakan ya nih, siapa yang suka nih pakai selimut ya, seolah-olah kamu Superman gitu ya, kamu naik ke atas kasur gitu ya, kamu loncat gitu ya ke bawah. Ketika kamu lihat ya sapu terbang gitu ya, kamu seolah-olah bisa mewujudkannya. Kamu manjat pohon ya, kamu seolah-olah membuatnya gampang waktu kecil. Ya, kamu punya ide ya, kamu percaya bahwa kamu bisa melakukan hal itu. Ya, ketika kamu berpikir kamu kreatif dan kamu sangat kuat yakin kamu kreatif. Tetapi setelah kamu dewasa, ketika kamu menemukan kegagalan, kamu gagal ujian, ulangan, dapat nilai jelek, ya, kamu berpikir bahwa saya tidak mungkin terjadi lagi, ya. Ketika kamu mulai nembak cewek gitu ya, dan ternyata cewek itu nolak kamu. Sorry, kali aja kita temenan aja ya. Nah, ketika kita mau mulai bisnis gitu ya, kita dengan semangatnya mulai bisnis, kamu bilang yakin gitu ya, tapi kamu mikir nggak mudah kayaknya. Ya, ketika kamu sudah mulai ada di bisnis, ya, ketika kamu mendengar orang lain mengatakan resikonya banyak banget gitu, ngapain sih punya bisnis gitu ya. Ketika kamu punya banyak ide gitu ya yang cemerlang, kamu bisa membuat ya banyak pekerjaan ya, orang-orang bisa bekerja di tempat kamu bisa menyelamatkan banyak orang, membuat bangsa kamu bangga, kamu bisa menciptakan, mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, bahkan kamu bisa membuat dunia lebih baik. Tapi kamu berkata, saya nggak yakin. Ya, tapi ketika kamu kreatif, kamu ragu. Bahkan ketika tahun depan kamu dengar seorang dengan ide yang sama, ya, masuk orang dengan prestasinya, yang membedakan kamu adalah kamu tidak yang melakukan. Action dia yang membuat dia menang. Jadi kita harus berpikir ketika kita waktu masih kecil, kita bukan begitu berani, ide itu masuk gitu ya. Waktu kita masuk, kita pengen seolah-olah mewujudkan hal itu. Yang penting kita action aja deh, kita ambil, nggak takut dah jatuh, nggak takut sakit gitu ya. Kamu cuma perlu percaya. Dan hari ini kamu tidak akan pernah terlambat untuk mengatakan tidak. Kamu masih bisa, asal kamu percaya. Kreativitas ya, start from, mulai dari percaya bahwa kamu mampu. Ya, luar biasa. Ketika kamu makin lama makin dewasa, ini masalahnya. Kita semangat waktu kita kecil itu semakin lama semakin surut, nggak punya lagi. Kita begitu kita kenal kata gagal, kita nggak naik kelas, kita nggak nilai ulangan jelek, kita langsung takut. Takut apa? Untuk bisa mewujudkan cita-cita, sehingga kita tidak berani mencoba. Ya, nah alasan orang-orang tidak mau berbisnis apa? Yang pertama, kita tidak punya latar belakang dunia usaha. Seringkali kita bilang kayak gitu ya. Orang tidak mau mulai bisnis, kenapa? Tidak punya mentor, sir. Saya awam sama dengan dunia bisnis. Ya, tidak ada yang bisa mengajari saya, sir. Dan saya nggak tahu bagaimana mulainya. Nah, inilah alasan-alasan kita seringkali mengatakan tidak mau mulai bisnis. Betul apa tidak? Ya, kita nggak tahu mulai dari mana, sir. Nggak punya latar belakang, nggak punya modal. Itu seringkali alasan orang tidak mau mulai bisnis. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah coba langsung. Ya, nah kita terlalu banyak berpikir dan berencana, tetapi akhirnya nggak berani mengambil keputusan. Ya, perencanaan memang sangat penting, betul. Tetapi terlalu banyak berencana, ya, tanpa usaha, tanpa mau kita mewujudkannya, justru malah itu membunuh mimpi kita dan cita-cita kita punya. Ya, jadi jangan terlalu banyak berpikir dan berencana ini itu. Akhirnya kita nggak berani mewujudkannya. Ya, nah apa itu kegagalan? Apa kata kegagalan itu? Ya, kegagalan adalah suatu biaya
yang dikeluarkan untuk apa? Membayar kesuksesan. Sekali lagi, suatu biaya yang dikeluarkan untuk apa? Membayar kesuksesan. Ya, tidak ada bisnis besar yang dibangun dengan cuma-cuma, semua butuh pengorbanan. Ya, tidak ada bisnis besar yang dibangun dengan cuma-cuma, semua butuh pengorbanan. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bertahan ketika kita menjalankan bisnis. Semangatnya layak seorang bayi yang baru belajar berjalan tadi, punya semangat yang berkobar-kobar, bertahan menjalankan bisnis itu. Ya, apa yang kita perlu lakukan? Keuntungannya apa sih, Sir? Kalau saya jadi entrepreneur, keuntungannya apa sih saya jadi pengusaha? Ya, kenapa sih Sir ngotot gitu ya, sekalian pengen jadi entrepreneur? Keuntungannya adalah setiap orang punya jatah kegagalan. Jadi habiskan itu jatah kegagalan saat kamu waktu masih muda. Ya, waktu kamu kecil, kamu merasa diri kamu kecil kan? Habiskan jatah kegagalan kamu waktu kamu masih muda. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Setiap orang punya jatah kegagalan. Sekali lagi, setiap orang punya jatah kegagalan. Habiskan jatah kegagalanmu saat masih muda. Ya, survei rata-rata usia masih muda itu di bawah 20-an tahun. Ya, kita punya jauh kesempatan yang lebih besar untuk sukses. Kenapa? Karena mereka sudah mempelajari, menemukan rumus-rumus sukses, ya, dan gagal bisnis waktu masih muda. Perhatikan gini, setiap orang punya jatah kegagalan. Kamu usianya berapa? 16, ya, 15, ya. Kalau Sir misalkan umurnya 30 gitu ya. Kamu 15 tahun, 16 tahun sudah mulai punya usaha. Jatuh, gagal, betul. Gitu ya, jatuh, gagal, betul. Nah, bedanya adalah setiap orang punya jatah kegagalan yang berbeda-beda. Misalkan kamu punya jatah kegagalannya 5. Ya, ketika kamu mulai usaha umur 15 tahun, setiap tahun anggaplah satu jatah kegagalan. Ya, setiap tahun satu jatah kegagalan. Berarti umur berapa? 20 tahun kamu bisa sukses. Dibanding Sir, nanti aja Sir, tunggu saya selesai kuliah, setelah saya mulai kerja, cari duit gitu ya, buat modal bisnis, baru deh kita mulai. Misalkan saya mau mulai lagi umur 40 Sir. Oke, umur 40 kamu mulai usaha. Ada 5 jatah kegagalan. Tahun pertama gagal, berarti umur berapa? 45 tahun kamu baru sukses. Beda mana, enakan mana? 20 tahun atau 45 tahun baru sukses? What will I do? Menjadi anak muda kalau gagal, belum sukses itu adalah hal yang sangat wajar. Oh ya, wajar lah, dia masih muda, gagal, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah tua, orang akan menuntut kita harus sukses. Ya ampun, udah tua gitu masih jatuh bangun, masih ditipu sama orang. Beda ya, kalau kamu masih muda, ya kalau kamu ditipu nggak apa-apa, ya udahlah, emang masih kecil nggak apa-apa, masih anak muda nggak apa-apa, belajar, masih diwajar-wajarin. Tetapi kalau kita sudah tua, dibego-begoin, hati-hati. Orang, aduh, kok kamu begitu, masa nggak bisa sih gitu, udah tua, padahal udah dewasa, udah tua gitu ya. Orang menuntut kita harus sukses. Jadi kenapa tidak kita habiskan sejak masih di bangku sekolah? Kenapa kita tidak habiskan sejak kita masih di bangku sekolah? Kenapa harus tunggu 40 tahun? Kenapa harus tunggu 30 tahun? Kenapa kamu harus tunggu habis kuliah, Sir? Kenapa kamu harus tunggu habis kerja, Sir? Kalau kamu bisa mulai dari sekarang, masih anak muda, itu akan sangat diwajar-wajarin sama orang lain. Wajar kamu jatuh, kamu gagal, kamu bangkrut, wajar. Tapi kalau kamu sudah tua, ingat, udah tua, masa ditipu? Ya kan? Orang menuntut kita untuk sukses. Jadi, keuntungan lainnya apa? Kita tidak punya banyak tanggungan. Ingat baik-baik. Ketika kita masih muda, umur 15, kita nggak punya tanggungan kan untuk bayar listrik, bayar air. Mungkin ada? Nggak ada mungkin kan. Bayar uang belanjaan atau bayar biaya-biaya adik-adiknya atau memberikan nafkah istri. Ada di sini? Nggak ada. Ya, semuanya kamu bisa nikmati. Kamu belum punya tanggungan. Kalau kamu punya uang, ya, punya bisnis gitu ya. Apa untungnya sih, Sir, kalau saya punya bisnis? Yang pertama, bisa belajar
membuat hubungan baik dengan pelanggan. Jadi nanti ketika kamu bertemu